Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Oke, ini kode presensinya ya. Silakan absen duluan. Oke, saya mau meneruskan materi di minggu ini adalah kebakaran, tapi sebelumnya saya mau meneruskan dulu terkait dengan materi B3 yang kemarin belum selesai saya sampaikan. Jadi masih ingat karakteristik dari bahan berbahaya dan beracun itu apa saja? Masih ada yang ingat? Karakteristiknya apa saja? Atau sifat yang membahayakan? Boleh ditulis di chat. Mbak, siapa ya? Silakan nulis di chat aja. Tinggal ngelihat materi saya yang ke belakang, saya pengen ada yang menuliskan di chat. Silakan, saya tunggu. Mbak Nadia. Ya, Bu. Tadi pertanyaan Ibu mengenai karakteristik bahan-bahan yang berbahaya ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Yang saya ingat itu salah satunya yang memiliki daya ledak, Bu. Mudah meledak, oke. Ledak, terus yang beracun. Oke. Terus sama yang dapat menginfeksi ya. Terus sama yang mudah terbakar, itu yang saya ingat. Oke. Ada yang mau menambahkan? Tinggal ini PPT-nya enggak, Kak? Oke, Nadia silakan, Nadia. Ini menambahkan yang saya tahu bisa bersifat korosif ataupun dan juga reaktif, Bu. Oke, ya apa itu? Gimana bisa reaktif? Bisa ini ada pengecekannya ya, itunya. Oke. Karena itu ada simbolnya, saya juga udah nge-share di Classroom ya, itu simbol bahan berbahaya beracun, itu ada ISO-nya juga, kemudian yang berlaku seluruh di mana aja sama gitu. ISO yang ngeluarin, kemudian di mana pemerintah kita juga ngeluarin gitu ya. Nah, setiap produsen yang memproduksi B3 itu wajib membuat namanya lembar data keselamatan bahan. Itu ada berisi informasi, nanti di belakang saya sampaikan. Kemudian semua orang yang memakai, misalnya saya punya proses produksi, kemudian saya memakai satu bahan, itu saya wajib juga menyimpan. Jadi di sini si pengangkut, penyimpan, pengedar B3 itu wajib menyertakan lembar data keselamatan bahan, namanya adalah Material Safety Data Sheet ya. Ini harus diberi simbol B3 itu dan label yang sesuai dengan Material Safety Data Sheet MSDS. Ini saya beri garing SDS ini karena di tahun 2008 itu ada kesepakatan gitu ya, setelah ada Global Harmonized System ini semuanya sama jadi satu, istilahnya menjadi SDS Safety Data Sheet gitu ya. Ini melalui si
PBB, United Nation itu dengan unitarnya itu di bawahnya ILO, yang ILO itu kan organisasi pekerja yang ada di bawah PBB ya, itu punya Project Global Harmonized System yang seluruh dunia mulai tahun 2008 tuh istilahnya adalah memakai SDS, bukan MSDS. Tapi sama saja, artinya ini. Tapi Indonesia sudah meratifikasi sehingga nyebutnya di beberapa industri itu udah safety data sheet gitu. Ya, jadi ini tadi kok terulang lagi. Semua harus orang yang memproduksi, yang menyimpan, yang mengangkut, mengedarkan itu wajib mengisi lembar data keselamatan. Ya, ini isinya apa saja sih gitu ya? Yang isinya yang pertama adalah identifikasi bahan, nomor urut di MSDS-nya, kemudian chemical abstract services yang diregistrasi gitu, kemudian sinonimnya, nama kimia maupun nama dagang, rumus dan bekal berat molekul. Anda bisa jadi masuk ke Unilever gitu ya. Coba masuk ke Unilever, apa itu? Unilever itu kan memproduksi bangsanya Pepsodent dan sebagainya ya. Itu ada juga SDS-nya di situ gitu. Tapi kalau misalnya Anda masuk di perusahaan yang bahan kimia gitu, Anda bisa lihat SDS-nya seperti apa. Nanti saya jelasin dulu. Jadi ini hal-hal yang diatur di identifikasi bahan. Kemudian ada klasifikasi bahaya dari zat kimia tersebut, peringatan, pernyataan bahayanya seperti apa, kemudian ada piktogramnya, kemudian harus bagaimana kalau misalnya terkena mata, kalau tertumpah harus bagaimana, kemudian deskripsi dari semua bahan yang belum terklasifikasi, di sini artinya kalau misalnya bahan tersebut belum jelas itu ada keterangannya juga gitu. Jadi ada keterangan seberapa banyak presentasi bahan yang tidak diketahui. Sekarang kita coba lihat misalnya Anda cari SDS-nya sianida gitu coba. Saya atau bahan kimia apapun silahkan dicoba dan saya mempersilahkan untuk nge-share di sini SDS-nya. Silahkan. Coba lihat SDS-nya sianida gitu. Lalu potassium hydroxide. Silakan Mbak Mas. Bisa googling terus bisa dapatkah? Halo, saya ini kuliah bicara sama siapa ya? Nggak ada yang merespon. Ada 23 orang di sini. Mbak Hediana.
Nabila, Adila, Feril, Ya Bu, hadir Bu. iya. Untuk Hadiana, MSDS ya Bu ya? iya, silahkan coba Anda googling, cari SDS atau MSDS-nya, sianida. Oke Bu, ini saya ketemu dari Merck Bu. Lembar Ya, data silahkan. keselamatan daerah. Ya, Mbak Ini Hediana, ada di sini Mbak Hediana, Mbak Adelia. Iya, Bu. Ya, sudah mencari? Ini saya dapat yang potassium hydroxide sama cyanida. Oke, ya. Ini dulu silahkan tadi Mas siapa dulu? Boleh di-share? Oke Bu, di share screen ya Bu ya? Iya, silakan. Boleh. Siapa aja boleh. Sebentar Bu. Jadi seperti ini ya Bu ya bentuk MSDS-nya Bu ya. Oke. Ini untuk produk sodium cyanide murni Bu dari Merck. Di sini mengatur tentang identitas bahan dan perusahaan. Lalu ada identifikasi bahaya juga dan klasifikasi bahan campurannya, termasuk tingkat toksisitas dan kategori apa begitu ya Bu ya? Coba langsung ke bawah, Mbak. Nah, itu terlihat ya, ada labelnya. Jadi itu apa? Piktogram bahayanya apa? Ya, terlihat dia beracun. Kemudian gambar itu artinya apa? Ini kalau dihirup berbahaya gitu ya Bu ya, yang di tengahnya Bu ya? Bertanya, saya yang bertanya loh. Oh iya Bu. Oke, nanti dilihat ya di apa itu ISO itu ada aturannya. Ya, saya juga udah menjelaskan minggu yang lalu. Ya, simbolnya itu apa saja untuk B3 ya. Pernyataan bahaya di sini ada ininya dari gambar ini bisa di apa? Dijelaskan ya. Kemudian di sini terlihat kalau misalnya terkena kulit harus bagaimana, pencegahannya harus bagaimana, itu terbaca. Terus ke bawah, Mas. Ini Bu. Oke, ini ada nomor casnya ya. Untuk sodium cyanida itu. Oke, ini bagian 3 sampai ke bawah, Mas. Ini ada 16 bagian untuk ini. Ini yang masih MSDS ya, karena kayaknya ini tahun 2000 berapa. Mungkin teman-teman ada yang mencari yang lain. Terus ke bawah, Mas. Ya, kalau yang di SDS itu angkanya 1 sampai 16 gitu. Ya, silakan. Terima kasih, Mas. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Feril. Mungkin Adelia nemuin yang lain? Iya, Bu Susi, saya izin share Iya, screen ya, Bu. silakan. Apa sudah terlihat ya, Bu? Mhm. Jadi di sini saya nemu lembar data keselamatan bahan dari potassium hydroxide, di mana di sini sudah ada identifikasi produknya mulai dari nama produk, sinonim, kode, merek, dan lain sebagainya. Lalu ada perusahaan juga yang meluncurkan bahan ini.
Lalu untuk yang subbab kedua itu klasifikasi bahan atau campurannya, sudah ada nomornya juga di sini. Lalu untuk labelnya juga sudah ada di sini. Kata sinyalnya bahaya. Lalu untuk yang tadi itu di subbab titik 4 ini, 4.1 mengenai pertolongan pertama, di mana sarannya itu harus melindungi dirinya setelah terhirup itu harus hirup udara segar atau panggilan dokter dan lain sebagainya. Lalu di 4.2 ini juga ada gejala yang berhubungan dengan penggunaannya seperti iritan, mengantuk, dan lain-lain. Oke. Mbak, minta tolong ini bagian 5 tindakan penanggulangan kebakarannya, boleh lihat ke bawah, nggak usah dibaca sampai poinnya sampai berapa, Mbak? Sampai 8. Oke. 8 Bu untuk poinnya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Ya, ada yang menemukan yang tahunnya bukan 2006? Saya share screen ya untuk sianida tadi yang jadi kalau di SDS itu sectionnya begini. Jadi pertama itu identifikasi, itu ada namanya, kemudian di katalog itu berapa, kemudian informasi-informasi tentang perusahaan yang jadi produsen gitu ya, sama kayak tadi yang ada produsennya yang di dalam negeri apa ya boleh aja gitu ya. Kemudian ada komposisi, kandungannya apa saja, kemudian 3 itu hazard identifikasi, kemudian 4 itu tentang kalau misalnya terjadi apa-apa harus bagaimana ya, first aid-nya, ini kena mata, kulit, dan seterusnya, kemudian penanggulangan kalau terjadi kebakaran, bagaimana ini nilai flammability-nya berapa, gitu, itu ada ininya, apa itu, ada itunya, kemudian keenam itu accidental release measure, apa saja yang perlu diinikan, kemudian handling dan storage, exposure, control, dan personal protection-nya seperti apa. Di sini apa yang harus dilakukan ya. Kemudian physical dan chemical properties dari ini itu seperti apa. Jadi termasuk warnanya seperti apa, kemudian bentuknya cairan di sini, kemudian titik didihnya berapa, titik bekunya berapa, begitu spesifik gravitinya berapa, kemudian stabilitas dan reaktivitinya, toksikologi informasinya, ekologikan informasi kalau ada, disposal consideration, transport information, terus ini regulasi-regulasi yang perlu ditetapkan, kemudian informasi apa saja, informasi lain itu yang yang di SDS ya. Coba udah dapat yang Pepsodent? Mbak Mas sudah dicoba? Permisi Bu, Ya, boleh. saya dapatnya yang potasium hidroksida, yang SDS 16 poin. Ya, boleh Apakah ditampilkan aja Mbak, silakan. Sudah terlihat Kak Bu? Hmm. Di sini ada 16 poin SDS, di sini dari Caiman Chemical barusan diterbitkan pada bulan September kemarin 2021. Jadi di sini sudah sesuai dengan SDS yang terbaru yang ada 16 poin itu. Ya. Jadi ini kalau yang setelah itu kalau sudah ngikut
dari GHS tadi ininya seperti ini ya, Mbak Mas. Sekarang saya ya. Ini yang terakhir. Sudah. Oke, terima kasih ya Mbak. Ya, Jadi terima kasih, ini Bu ya, Susi. jadi nanti kamu kalau misalnya masuk di ini yang disebut bahan itu berbahaya atau tidak, kita harus ngecek ke ininya, ke ada di list itu apa enggak ya. Kemudian untuk Pepsodent sudah dicobakah mencari masuk di Unilever gitu, atau boleh Pepsodent, boleh apa aja customer good yang kita konsumsi gitu ya, selain makanan ya. Saya nemu Rinso, Bu. Boleh, ya. Silakan. Jadi ini Bu Susi, untuk yang Pepsodent tadi saya coba nyari ke Unilever, tapi tulisannya nggak ada, Bu. Oke, ya. Itu ya. Oke. Ini sepertinya juga sudah sesuai sama yang tadi dijelaskan Bu Susi, yang sianida sepertinya sudah. Iya, tapi itu yang lama masih formatnya, Mbak. Oh, oke. Tapi informasinya udah sama kok, udah seperti itu. Ya, jadi untuk bahan kimia terlihat kan di sini kan nggak ada tanda bahayanya. Tanda bahayanya iya, tapi bukan nggak ada yang beracun dan sebagainya ya. Otomatis kalau beracun dan sebagainya kan nggak mungkin kita masukkan ke mulut kita. Ya. Oke, Bu. Oke, makasih. Ya, siapa yang lain? Jadi kalau misalnya ini masuk di apa itu websitenya Unilever, terus Anda cari apa gitu ya, kodenya apa, semuanya ada kok di sini. Sunlight, misalnya Sunlight, terlihat ya PPT saya? Terlihat Bu Susi. Ya, apa Sunlight gitu, misalnya Fixal. Nah ini Fixal ini kan termasuk ini ya, pembersih toilet ini Anda bisa lihat di sini. Nggak mau. Jadi Fixal ini ada beberapa bahan yang berbahaya gitu. Jadi bisa diinikan, Anda bisa lihat dan gunakan itu ya, ini ada klornya cukup tinggi, jadi enggak ini saya lihat MSDS-nya Fixal ya. Ini bahaya juga. Dan ini apa itu peringatan yang harus diperhatikan ini cukup banyak. Bedakan tadi sama Rinso kan beda. Ya. Ingredientnya di sini ada hidroklorik asid, asam hidrokloriknya yang cukup tinggi. Persennya antara 10 sampai itu. Hingga mau diapakan ini yang dilakukan kan banyak. Harus ngapain. Ya, jadi kalian semua setelah ada tentang B3 ini kalau kita mau mengkonsumsi apapun, ingat ya semuanya itu bahan kimia gitu. Kalau kita bisa menggunakan, tidak menggunakannya kan lebih baik. Karena pasti akan berefek bagi tubuh kita. Ya, begitu asam sulfat Anda juga bisa cari apapun lah yang Anda bisa pengen ini, cari SDS, kemudian bisa kita lihat bagaimana deskripsi bahan tersebut. Itu sangat seperti apa bisa Anda lihat ya, bisa itu. Ya, ini. Nah,
di SDS itu ada label itu yaitu bahaya kesehatan, fire, sama reactivity. Ya, kemudian ada spesifik hazardnya seperti apa. Itu ada penomorannya. Ini contohnya 1, 2, 4 gitu ya. Apa artinya reactivity 1? Berarti dia stabil, tidak apa-apa gitu ya. 0 kalau stable. Kalau 1 unstable jika ada pemanasan sedikit sampai kemudian bisa meledak gitu ya. Kemudian fire hazard-nya di sini 0 kalau tidak akan terbakar pada suhu 200 derajat Fahrenheit ya ini ya. Terus dan seterusnya apa itu? Ini bahaya terhadap kesehatannya. Itu ada ininya, apa ininya seperti ini. 1, 2, 3, 4 Anda bisa baca. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi ini apa SDS Anda bisa terusin sendiri ya untuk tadi udah melihat SDS dari produsen itu informasinya apa saja. Kemudian di sini simbol dan label bahaya label bahan berbahaya dan beracun. Itu ini kalau di Indonesia seperti ini ya, ada apa itu kotaknya itu yang dikeluarkan oleh per kementerian. Ya. Nah, untuk pengelolaan bahan berbahaya beracun di satu industri atau satu tempat itu harus terintegrasi dengan kegiatan limbah yang termasuk limbah B3. Ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Harus terintegrasi karena ingat bahwa diupayakan kan selalu ada substitute, kemudian eliminasi, kemudian kontrol engineering, kontrol administrasi dengan ini, konsep 3R itu ya, reduce, reuse, recycle itu sekarang jadi fenomena baru karena itu di dalam pengelolaan satu industri ya, kalau bisa, kalau dulu kan di remove gitu, apa-apa itu diilangin gitu, tapi ternyata di alam dia masih ada gitu, sehingga konsep mengurangi kemudian reduce menggunakan kembali dan merecycle itu jadi konsep yang baru. Jadi kalau dulu cradle to grave, sekarang cradle to cradle gitu istilahnya kalau di pengolahan limbah. Jadi di sini untuk bahan B3 itu harus mulai dipikirkan di awal perencanaan dan pengembangan industrinya, ya. Bagaimana ini karena bahayanya itu yang besar, jadi sebisa mungkin dihindari, gitu ya. Kalau masih di tahap perencanaan dan pengembangan industri, pemilihan lokasi, teknologinya seperti apa, desain dan peralatannya seperti apa harus dilihat. Kemudian pada tahap operasional, mulai dari pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasannya, pengangkutannya itu harus diperhatikan. Kemudian pada saat dia alat proses itu keamanan, keselamatan, dan selanjutnya adalah bagaimana keselamatan dan kesehatan pekerja itu penting terkait dengan interaksinya dia dengan limbah B3 dengan B3 gitu. Nah, di sini siapapun yang punya B3 itu harus penggunaannya harus dikendalikan. Jadi ini di aturan Permendin nomor 23 tahun 2013 karena adanya ini sudah
ratifikasi ya yang SDS tadi oleh Kemenaker tahun 2009 yang tadi saya sebut global GHS tadi yang sistem ya. Itu diratifikasi sehingga menurut Permenkin ini terdapat 16 bagian minimum gitu ya. Sedangkan kalau PP ini 6 bagian, kemudian ada poin-poin tadi seperti yang disampaikan beberapa teman tadi ya, yang di awal itu kan sebelum tahun 2013. Setelahnya itu memakai 16 bagian. Ya, jadi itu bisa di ini yang tadi MSDS isinya apa, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian Chemical Abstract Services ya. Jadi CAS itu adalah nomor atau pengkodean gitu dari seluruh dunia sehingga lebih mudah pakai nomor itu di UN yang ngatur ya. Jadi semua di negara ini bisa diinikan. Tujuannya untuk memudahkan pencarian karena bisa jadi kalau penamaan atau ini gitu enggak, ini orang kan ngomong juga H2SO4 itu air aki gitu, banyak juga yang ngomong. Tapi kalau di ini nomor CAS ini kan di seluruh dunia sama. Ya, jadi ini secara singkat yang ada di SDS itu identifikasi produk, kemudian signal bahaya atau ininya itu seperti apa, kemudian ada piktogram, statement hazardnya, kemudian dari hazard itu kalau terjadi apa yang harus dilakukan, kemudian kontak supplier info. Ini yang harus ada di label di bahan berbahaya dan beracun. Ya. Oke. Nah, ini adalah nilai ambang batas penyimpanan bahan kimia di perusahaan yang berlaku di Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Oke, selanjutnya tadi kalau kita sudah ngomong B3, tidak lepas industri tersebut pasti akan menghasilkan apa yang disebut sebagai limbah B3 ya. Di Indonesia limbah B3 itu diatur gitu ya, pengelolaan limbah B3 itu diatur mulai dari penghasil sampai dengan limbah tersebut ditimbun ya. Konsepnya adalah cradle to the grave, tapi sekarang cradle to cradle lagi. Jadi sebisa mungkin itu tidak ditimbun, tapi ini itu pemanfaatan tuh yang dibesarin, diambil lagi sehingga bisa dimanfaatkan. Jadi itu yang diinikan. Sebentar, saya perlu ngambil minum kayaknya. Silakan dibaca ya, ini PPT-nya sudah ada di materi Anda bisa ini. Silakan dibaca. Saya harus minum sebentar.
Oke. Ya, ini pada ada di sini nggak tahu Kak Jani? Saya pengen tahu, siapa tahu di sini ada yang aktivis. Apa yang Anda ketahui tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Mbak Mas? Mungkin ada yang ikut demo kemarin. Boleh kita berdiskusi biar bangun. Sergio? Saya bukan aktivis, Bu. Maaf. Oke, nggak usah aktivis, tapi apapun pernah mendengar tidak, Sergio, tentang Cipta Kerja? Pernah, cuman nggak terlalu ini, Bu, apa namanya, gimana ya, kayak nggak terlalu peduli aja gitu. Oke. Kenny Tanoto? Kenny ada di sini. Ada, Bu. Ya, yang Anda tahu tentang Undang-Undang Cipta Kerja apa? Oh, juga kurang tahu. Oke, siapa tahu ada yang di sini? Sheila Della? Iya Bu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Iya. Yang saya tahu tentang UU Cipta Kerja itu yang Omnibus Law itu ya Bu, yang mengatur banyak sektor, baik dari kegiatan usaha, investasi, inovasi, pengadaan lahan, dan proyek-proyek. Mungkin hanya sebatas itu sih Bu yang saya pahami. Iya. Oke. Yang lain? Nggak ada yang ini, berarti kemarin nggak ada yang ikut demo nih sebelum corona, sudah corona ya itu? Cipta Kerja itu. Ya, oke. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu ya tebal banget kalau dilihat ya. Jadi memang singkat cerita pemerintah ingin menyederhanakan ya, karena beberapa undang-undang, peraturan pemerintah itu memang undang-undang aja. Kan setelah undang-undang ada peraturan pemerintah, selanjutnya masuk ke kementerian-kementerian, ada peraturan menteri, keputusan menteri, terus kemudian ada pemerintah daerah gitu ya, yang juga bisa mengeluarkan perda, dan yang punya lahan itu kan kabupaten dan kota. Ada 400 berapa lebih pemerintah kabupaten kota dengan macam-macam background atau situasi politik. Itu kalau dibaca perda itu memang bingung. Kadang-kadang saya kebetulan beberapa kali terlibat gitu ya, mendampingi beberapa perusahaan untuk izin lingkungan gitu pada saat itu namanya izin lingkungan, sekarang namanya persetujuan lingkungan. Itu di beberapa kabupaten kota itu memang, mohon maaf ya, tidak semua pemerintah daerah itu atau kompetensinya itu seperti di Jawa gitu ya. Negara kita dari Sabang sampai Merauke itu sangat luar biasa, beda ininya ya, belum seragam gitu. Terus tidak semua kabupaten kota dan daerah itu punya ASN yang berkompeten, yang punya untuk masalah lingkungan itu punya komisi AMDAL, itu belum semua, jadi harus ngikut ke provinsi. Kemudian ada juga yang pihak-pihak penguasa daerah yang dalam hal ini ya pemerintah daerahnya itu mengambil keuntungan, itu banyak juga, nggak harus di ini ya, bisa itu. Jadi memang susah gitu ya negara kita, dan itu PR-nya kalian. Masih banyak PR di Indonesia ini, kalian yang anak muda ini kan, kamu jadi pemimpin nanti di 2040-an itu kalian semua usiamu 40-an, 50-an itu waktunya kalian. Semoga sudah beda ya.
sudah makin oke antara eksekutif, legislatifnya baik di tingkat pusat maupun daerah ya. Kalau kita ngomong anggaran, ngomong itu, jadi semuanya berperan itu. Legislatif itu sangat berperan gitu ya. Jadi kalau kita lihat beberapa salah di negara ini bukan salahnya eksekutif aja, tapi juga salahnya legislatif juga. Kemudian ada unsur penegakan hukum dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada peraturan pemerintah yang harus disusun tuh banyak gitu ya. Yang terkait dengan lingkungan itu adalah PP nomor 5 tahun 2021 ya. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini itu 2 Februari. Bareng ini keluarnya yang satu adalah penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kita ini di Indonesia ini undang-undangnya sudah cukup bagus gitu ya. Lalu dari sini itu 2 bulan kemudian ada permen-permen yang terkait. Nah, permen yang sangat terkait dengan yang materi yang kita bahas ini adalah Permen nomor 6 tahun 2021, Permen LHK ya, yaitu tata cara persyaratan pengelolaan limbah B3. Nah, ini dia ngatur limbah B3 itu ada didasarkan pada dua kategori. Akut itu yang kalau misalnya bahan B3-nya yang kalau kita efeknya itu langsung gitu ya. Kalau kronis efeknya perlahan-lahan, tidak serta-merta. Jadi semua yang mudah meledak, mudah terbakar itu termasuk akut ya. Kalau beracun itu kategorinya bisa kategori 2. Jadi akut dan kronis itu berdasarkan kategori, kemudian berdasarkan sumbernya. Itu ada sumber tidak spesifik, sumber spesifik, kemudian bahan kimia kadaluarsa dan sebagainya itu disebut sebagai limbah B3. Mohon maaf saya harus terima telepon ya, sebentar aja. Halo? Ya? Oh, sebentar Pak, saya keluar. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Ya Pak, Bapak kirim apa?
Sorry. Halo? Ya, mohon maaf ya. Jadi, kalau kita bicara B3 ini, Anda bisa lihat di mana? PP tadi itu yang PP tentang pengendalian dan pengelolaan lingkungan tuh untuk B3 saja itu mulai dari pasal 270 sampai 400 berapa gitu. Jadi saya juga bingung, peraturannya udah kayak textbook gitu ya. Terus, ya Mbak Intan silahkan. Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Bu, mohon izin bertanya terkait slide sebelumnya Bu. Saya sebenarnya masih belum terlalu kebayang Ya, Bu terkait sebentar contohnya ya. yang... Halo? Oh iya. Ya. Ya Pak. Bapak mohon maaf, apakah saya boleh, ini saya sedang mengajar soalnya, mungkin WA saja nanti kita janjian untuk bisa bicara ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Gimana Mbak Intan, sorry. Oh iya Bu, Apa yang saya sendiri masih belum kebayang Bu terkait contohnya perbedaan antara limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik dan yang spesifik itu. Oke, jadi didasarkan pada sumber atau tidak, ini apa sih yang disebut sumber spesifik dan tidak spesifik, itu kita bicara limbah B3 ya Mbak, itu diatur di PP 22 tadi ya, itu di lampiran lampiran 9 itu disebutkan yang disebut limbah yang tidak spesifik. Jadi terlihat ya. Jadi ya, terlihat ya Mbak? Terlihat Bu. Oke. Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut, Anda bisa download peraturan pemerintah itu. Sekarang Anda ada di masa yang gampang banget nyari peraturan ya. Kalau dulu waktu saya zaman kuliah itu peraturan gini harus ke Jakarta, cari di Kementerian Lingkungan, di copy, punya bukunya, saya masih kumpulan peraturan gitu. Sekarang Anda tinggal ngetik, googling, masuk ke websitenya, di kumpulan ini ya kementerian tuh ada semua. Yang berlaku, yang tidak berlaku itu semuanya ada. Jadi limbah yang sumber tidak spesifik itu adalah ini ya Mbak ya, yang sumber tidak spesifik itu adalah bahan-bahan kimia yang sudah ada ini bahan kimianya itu, maksudnya jenisnya ada gitu ya, seperti ini tetrakloroetilen misalnya. Ini kan ada kode-kodenya, kemudian ini yang pelarut yang saya ngomong zat sinobiotik kan ada beberapa pelarut ya, yang terhalogenasi, kemudian yang tidak terhalogenasi, itu ada di sini, ada banyak. Kemudian asam atau basa, jenisnya apa saja ada. Kemudian yang tidak spesifik lain, misalnya limbah-limbah yang senyawa POP, kemudian PCB, dan sebagainya. Kemudian itu di kodenya B, kemudian yang kedua itu B3 yang kadaluarsa, B3 yang tumpah dan sebagainya. Ini ada apa itu? Kode limbahnya, kemudian ada nomor casnya. Kalau yang atas tadi nggak ada nomor casnya ya, yang ini ada nomor casnya. Itu ada banyak. Terus kemudian banyak banget ini, sebentar. Yang limbah sumber yang ya itu tadi yang masih sumber spesifik, sama yang kadaluarsa, sama yang tumpahan. Lalu ini yang ketiga adalah tadi yang tidak spesifik ya, yang ini adalah sumber spesifik umum
itu adalah berdasarkan kegiatannya. Jadi misalnya kita lihat di sini industri pupuk dan semua industri yang terkait bahan senyawa oksigen. Di sini sudah diidentifikasi ada beberapa proses, 5 proses yang berpotensi menghasilkan limbah berbahaya yang termasuk B3 yang dengan kategori bahayanya sendiri-sendiri. Ini ada juga yang kategori 1 ya. Jadi ini ada proses produksi urea dan seterusnya, urean limbahnya ini, kemudian proses reaksi kimia ini, semuanya ini ada seperti ini Mbak, termasuk slat IPAL-nya untuk pupuk dan senyawa nitrogen ini termasuk limbah B3 dari sumber spesifik umum. Ya. Kemudian ini misalnya industrinya ada banyak, ada sekitar berapa ya, 25 atau berapa. Industri polimer, kegiatan produksi ini apa saja yang termasuk kode-kode limbahnya juga ada itu. Kemudian itu yang spesifik umum. Kemudian ini ada banyak industri. Misalnya ini apa itu tekstil itu termasuk juga fotokopi printing itu juga termasuk. Selanjutnya yang terakhir adalah limbah yang spesifik khusus ya. Limbah spesifik khusus itu adalah limbah-limbah yang memang ini dari beberapa proses yang limbahnya biasanya di sini yang termasuk di sini itu kapasitasnya besar banget seperti proses peleburan, kemudian fly ash, sisa pembakaran batu bara, fly ash maupun bottom ash, kemudian sludge IPAL dari beberapa industri, contohnya industri pulp, gitu-gitu. Gitu Mbak. Jadi ini yang dimaksud saya jelasin aja yang tadi kan masih bingung, saya tunjukkan contoh-contohnya. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya. Iya. Jadi tadi sumber tidak spesifik, bahan-bahan kimia yang tadi, kemudian yang tumpahan itu juga sumber tidak kimia, semua bahan kimia yang sudah diidentifikasi sebagai bahan B3. Terlihat ya PPT saya? Halo Mbak? Masih belum Bu. Masih belum. Belum. Ya. Oh sorry. Ya, ini tadi kemudian yang spesifik umum dan spesifik khusus. Ya. PP tadi itu rinci banget peraturannya kita gitu ya. Itu untuk ini, kalau untuk ngomong limbah B3 sendiri itu banyak ya Mbak ya. Jadi saya hanya terkait dengan bahan B3 di K3 yang pasti pengolahan limbah B3 itu harus terintegrasi dengan pengelolaan B3-nya, bahan berbahaya dan beracunnya ya harus terintegrasi. Sedangkan untuk limbah B3-nya sendiri itu ada aturannya lebih karena dia kan kalau kita ngomong B3-nya itu bahan B3 yang untuk proses produksi kan dijaga ya agar sampai tidak mencemari lingkungan dan dijaga juga sama si industrinya karena kan bernilai ekonomis pasti gitu ya. Tapi kalau yang namanya limbah itu kan sesuatu yang tidak bermanfaat ya maksudnya. Tapi kalau tidak lagi digunakan gitu, bukan dimanfaat, tidak lagi digunakan, sisa proses dan seterusnya. Nah itu pengelolaannya yang ngurusin adalah Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Nah itu kita perlu untuk mengetahui gitu ya. Jadi ini kalau lebih lanjut bisa melihat peraturan-peraturan ini. Kalau di teknik lingkungan untuk ini kita bicara tentang itu
3 SKS ya untuk pengelolaan limbah B3-nya sendiri, mulai dari identifikasi, kemudian bagaimana pengemasan, penyimpanan, pengangkutannya, kemudian proses-proses yang lain sampai dengan penimbunan itu. Nah, yang perlu diketahui di sini untuk program kedaruratan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Jadi, saat kita menyimpan B3 maupun limbah B3 itu kita harus mengetahui yang pertama adalah lokasinya, bagaimana tempat dari limbah tersebut gitu ya. Jadi dia itu syarat-syarat lokasinya harus tidak boleh di daerah yang potensi gempanya tinggi. Kemudian kalaupun potensi gempanya ada, bangunannya itu harus ini sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk roboh. Kemudian nggak boleh banjir, nggak boleh tergenang. Kemudian setelah itu bagaimana cara menyimpannya? Apakah menyimpannya itu dengan di bangunan atau di modelnya silo atau kontainer atau seperti apa? Itu kemudian bagaimana fasilitas yang diperlukan? Fasilitas apa? Kalau misalnya nyimpen B3 itu harus bagaimana? Ini yang diatur di peraturan ini. Program kedaruratan pengelolaan bahan B3 maupun limbah B3. Ya, ini yang diatur dengan ini. Ini untuk pengetahuan aja, untuk kemasan limbah B3 di PP itu diatur pengumpulannya, kemudian pengangkutannya gitu, dan semuanya itu harus punya izin ya. Jadi tidak semua truk itu boleh ini. Jadi yang memberi izin Kementerian Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Silahkan bisnis ini ya, bisnis ini lumayan dengan adanya peraturan perundangan yang cukup gitu ya di kita ini. Ini adalah alat angkut baik untuk limbah maupun untuk B3. Kemudian ada yang disebut sebagai tabel kompatibilitas limbah B3. Jadi cocok tidaknya limbah. Jadi ini juga berlaku untuk bahan B3, tapi tentunya kalau bukan bahan B3 ya. Kalau B3 tentunya kan diatur karena si industri tersebut pasti hati-hati ya, karena bahan itu kan untuk proses produksi gitu. Tapi kalau sudah limbah, udah sisa, itu dia harus diatur, harus diperhatikan, jangan sampai bercampur gitu, jangan sampai dia dicampur ngawur gitu ya, tidak melihat compatibility-nya sehingga bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar gitu. Nah, ini di peraturan ini mana yang C itu cocok, kemudian yang silang itu memang benar-benar dilarang, yang T itu masih terbatas. Jadi ini Anda bisa lihat apa saja yang kompatibel itu yang C ini ya. Kalau yang silang-silang ini nggak boleh. Jadi pada saat menyimpan itu juga harus diperhatikan. Nah, sebagai ini dalam K3 ini penting banget gitu ya, maksudnya karena di HSE gitu ya, HSE staff itu penting untuk melihat ini karena yaitu tadi kalau tidak diperhatikan bisa mengakibatkan bahaya yang sangat besar gitu. Ini contoh pengangkutan itu juga harus diperhatikan seperti apa ininya. Oke, nah sistem tanggap darurat atau program kedaruratan ini yang sangat penting untuk diketahui dalam pengelolaan B3 maupun limbah B3. Ya, apa saja yang perlu diatur di satu perusahaan gitu.
Yang pertama harus punya atau harus menyusun program kedaruratan. Yang kedua harus melakukan pelatihan dan gladi kedaruratan. Yang ketiga penanggulangan kedaruratannya seperti apa. Itu harus disusun didasarkan pada penilaian bahaya atau dan identifikasi risiko kecelakaan dari industri tersebut gitu. Jadi kan tidak semuanya sama ya, ada industri yang menggunakan B3 sangat banyak jenisnya maupun kuantitasnya, ada yang hanya sedikit, itu harus dilihat. Intinya harus menyusun program, melakukan pelatihan, kemudian penanggulangan kedaruratannya itu seperti apa untuk bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ini tadi identifikasi risiko itu terdiri dari apa, jenis kegiatannya. Tadi yang saya bilang setiap industri itu kuantitas maupun jenis B3-nya berbeda-beda ya. Kemudian sektor industrinya apa, klasifikasi B3, kategori atau karakteristik B3-nya apa, jumlah B3-nya dan limbah B3-nya, potensi ancaman secara langsung maupun tidak langsung terhadap jiwa pekerja maupun lingkungan orang yang ada di sekitarnya. Dan kebakaran. Oke, kemudian di sini ini ada apa itunya? Contoh-contoh kegiatan yang disebut keadaan darurat itu kebakaran, ledakan, kebocoran gas dan seterusnya ya. Tumpahan ini bukan tumpahan kecil ya, tapi yang besar banget begitu. Ini lokasi-lokasi yang perlu atau sangat penting untuk diperhatikan. Membuat peta hotspot, ya itu di mana yang berpotensi-potensi adanya itu tadi kebakaran, kemudian ledakan, dan seterusnya. Oke, silakan ada pertanyaan. Itu yang penting. Kemudian menentukan kondisi lingkungan di sekitar lokasi industri ataupun tempat adanya B3 dan limbah B3. Apakah daerah permukiman, apakah di dekat industri, kemudian dekat sama sumber air minum, dekat sama badan air yang akhirnya itu jadi sumber air minum begitu. Kemudian daerah suaka alam, cagar budaya, kemudian bagaimana arah angin dan sebagainya. Nah, itu harus dilakukan ya. Ini beberapa langkah untuk tindakan darurat dan seterusnya Anda bisa membaca sendiri ya. Saya sepertinya harus berpindah ke materi kebakaran. Oke. Nah, di ini apa itu skala kedaruratan itu juga ini ya berdasarkan Undang-Undang 32 Pengelolaan Lingkungan Hidup itu ada unit di industrinya sendiri atau tempatnya sendiri, kabupaten, kota, provinsi maupun nasional. Ya, kalau Anda sekarang pernah mendengar mungkin yang di Somombito atau Anda coba deh googling, silahkan googling permasalahan limbah B3 di Kabupaten Jombang gitu aja. Silahkan, terus saya minta ada yang cerita. Boleh, silahkan. Ada yang googling. Mbak Sheila Dela sama Mas Kamdana. Silakan ya, Ibu, googling. sebentar. Silakan googling. Kamdana juga ya, Mbak, Mas.
Halo Kamdana Taki Samboro. Mbak Hediana di sebelahnya. Hedianya kemana dirimu? Aku manggil-manggil kayaknya udah 2 kali deh. Mbak Nadia. Oke. Sheila sama Mbak Indah ini ada di kelas? Iya Ibu, hadir. Oke. Indah Pangestu, oke. Ya, coba googling limbah B3 di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang itu deket loh ya sama ITS. Saya ingin ini, ada yang cerita, Sheila sama Indah. Ini Hediana, Kamdana lagi ngapain? Lagi panas di Surabaya nih, di ITS, luar biasa. Ya Bu, izin Ya, menjawab. silakan. Saya mendapatkan informasi mengenai Jombang sebagai tempat penampungan ilegal limbah B3 terbesar di Jawa Timur, Bu. Nah, di sini diperkirakan lebih dari 100 juta ton limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu B3 dibuang secara sembarangan di lahan terbuka, dekat pemukiman, sawah, kebun, dan sungai di Jombang. Dan itu sudah terjadi lebih dari 40 tahun, Bu. Oke, terus di desa apa, Mbak? Untuk desanya tidak disebutkan, Bu. Oke. Untuk limbahnya, maksudnya industri apa? Ini limbahnya disebutkan berupa abu slag aluminium. Oh ya, slag. Oke, ya. Slag aluminium. Terus? Ya. Makasih, Mbak Sheila ya tadi. Saya Indah, Bu. Oh, Indah. Oke, Sheila gimana? Terima kasih, Bu. Ya Ibu. Terima kasih Bu. Mungkin saya juga hampir sama yang saya temukan yaitu terkait dengan Jombang sebagai tempat penampungan ilegal limbah B3 terbesar di Jawa Timur. Mungkin sama seperti Indah, saya juga menemukan bahwa dibuang secara sembarangan di lahan terbuka seperti dekat pemukiman, sawah, kebun, dan sungai Ibu. Kemudian untuk bahannya juga yang saya temukan abu slag aluminium, asalum, yang mana senyawa-senyawa ini beracun Ibu. Oke, saya coba share ini ada video ya sambil ini yang tadi lagi kemana biar dengar suaranya agak beda biar itu. Terlihat, Mbak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, terlihat, Bu. Oke. Suaranya terdengarkah? Kalau di saya Oh, suaranya nggak terdengar ya? Oke, sekarang terdengar? Sudah terdengar. Oke, ya. Ribuan sak limbah kategori berbahaya atau B3 hasil dari industri pengecoran ditemukan dibuang sembarangan di sejumlah tempat di Kabupaten Jombang. Limbah yang diduga masih mengandung logam tersebut banyak ditemukan sebagai material timbunan jalan. Salah satunya yang ada di Dusun Watu Dakon, Desa Watu Dakon, Kecamatan Kesamben. Karung-karung berisi limbah berbahaya ini dijadikan sebagai material jalan penghubung antar dusun. Seluruh jalan yang memiliki panjang lebih dari 700 meter ini hampir seluruhnya terbuat dari limbah hasil pengolahan abu aluminium slag. Limbah di desa ini juga dijadikan penahan tanggul sungai dengan ketinggian hampir 1 meter lebih. Tak jarang karena limbah ini berada di area jalan, debu selalu berterbangan kala terhempas angin. Nah, baunya sangat menyengat dan takutnya Mas. Di mata pun pedih. Keluhan debu yang membuat sesak nafas dan mata pedih ini memang tak semuanya merasakannya. Kekhawatiran akan adanya polusi yang bisa mengancam kesehatan oleh sebagian warga dianggap alasan semata.
Beberapa warga yang mendukung limbah tersebut dijadikan jalan dan tanggul sungai akan bisa mencegah banjir kalau sungai sekitar desa meluap. Apalagi untuk membeli material cukuplah mahal. Perlu uang ratusan juta untuk membuat tanggul dan sungai melalui dana-dana tertentu. Bicara masalah kesehatan, satu Jombang, wilayah Samben khususnya, itu pakai ini semua. Kalau enggak pakai abu, limbah ini, nggak bisa orang-orang petani wilayah Samben ngeluarin barangnya. Suatu contoh kayak tebu, Mas. Tebu kan minimal minta jalan yang baik. Sekarang apakah pemerintah sendiri maukah, mampukah bangun jalan di sawah-sawah? Terlepas dari pro dan kontra soal pemanfaatan, keberadaan limbah yang dipakai sebagai jalan ini sejatinya menyalahi aturan. Peraturan pemerintah atau PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya menyatakan dengan tegas melarang limbah tersebut. Selain PP, ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor persoalan lingkungan sempat melakukan inspeksi mendadak. Bahkan, pihak dinas menyebut limbah yang dipakai untuk jalan itu harus segera dibongkar karena mengganggu kesehatan. Kalau dari fisik sudah jelas ini limbah pembakaran, sisa pembakaran aluminium. Kalau dari PP 101 sudah jelas slag aluminium, terus aluminium itu termasuk B3. Jadi dari hasil B3, kalau dia diolah lagi jelas dia akan menghasilkan B3 lagi. Dampak terhadap manusia, kemarin hasil dari Dinkes, pegawai dari peleburan ini, di dalam darahnya itu sudah ada kandungan logam beratnya. 1. Setelah itu dari Dinkes, penelitian Dinkes itu ada 20 ibu hamil di Sumombito sama Kesamben. Itu sekitar 13 ibu itu anaknya mengalami pengecilan otak. Akan saya panggilkan. Pertama, dia akan saya minta untuk mengambil slag ini langsung di pihak ketiga kan. Temuan limbah B3 untuk timbunan material jalan ini bukan pertama kali yang ditemukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Sebelumnya, ribuan sak limbah juga ditemukan dipakai tanggul sungai di kawasan Kecamatan Sumombito hingga Kesamben. Selain 2 kecamatan tersebut, limbah juga ditemukan dibuang di sebuah situs makam kuno di Desa Sukosari, Kecamatan Jogoroto. Padahal, aktivitas banyaknya limbah B3 yang ada di Jombang sempat membuat Kementerian Lingkungan Hidup menyegel beberapa tempat. Tak hanya itu, beberapa sosialisasi juga pernah dilakukan, yakni dengan mengumpulkan para pengusaha pengolah limbah B3 dengan tujuan memberi edukasi agar limbah tersebut tak dibuang sembarangan. Oke. Jadi ini ya, tadi Anda melihat yang nyata gitu ya, permasalahan lingkungan karena limbah B3 itu yang nggak usah jauh-jauh lah ya, nggak usah di luar Jawa yang banyak tambang-tambang itu di Jombang aja, copper slag bisa. Padahal Anda lihat tadi, nah kalau Anda udah download PP, ada download lampirannya, itu terlihat kalau nyari aja slag aluminium ya itu termasuk limbah B3 itu dibuang seperti itu gitu ya. Maksudnya dimanfaatkan. Tadi kan Anda mendengar ada bapak-bapak yang itu loh kalau dibuat jalan kan masih bisa gitu, tidak peduli sama dampak sama efeknya, yang penting masih bermanfaat karena itu memang madetin gitu. Tapi ini lalu coba googling lagi. Peleburan aki di Kabupaten Tegal atau Tegal. Peleburan aki di Kabupaten Tegal gitu. Saya minta tolong Mas Brananda wis sama Mbak Tasya, ada Nadia, itu Hediana Bella masih udah balik ke kelas belum? Oke. Tadi Mas siapa tadi yang tak sebut? Brananda? Hadir, Mas? Nah, coba kamu googling. Hah? Peleburan aki di Kabupaten Tegal. Gitu.
Mbak Nadia silakan, atau Tasya. Ediana, Hamdana, kemana dikau? Mohon maaf Bu, Nadia yang mana ya Bu? Soalnya Nadia Ini ada Ediana, Bella, Hamdana. Nadia masih ada? Nadia yang mana? Soalnya Nadia Melani. Oh, Oke. Ya. Tadi belum ya? Coba Nadia kamu nemenin Mas Brananda coba cari peleburan aki di Tegal. Ini saya ketemunya itu pencemaran di Desa Posarean, itu ada pencemaran limbah industri logam, itu terutama industri dari peleburan aki, Bu. Ya. Kecamatan Adiwerna, Kabupaten. Iya. Saya itu pernah ke sana dan sangat miris. Kampungnya kalau kemarin kita ngomong, udah pernah kan minggu yang lalu kan kita cari Minamata disease gitu ya, itu orang anaknya itu banyak yang apa ya, anak-anak kecil itu, tapi ya mereka masih ngelihatnya itu kutukan gitu sih. Ya, iya Mbak Nadia silakan. Brananda dapat yang lain? Ya, jadi banyak. Brananda dapat sama. Oke, ya. Terus sekarang ini apa itu di pabrik penambangan emas yang tradisional itu juga banyak banget karena mereka pakai merkuri ya. Itu juga luar biasa desa-desanya. Itu lumayan ininya, jadi B3 masih jadi masalah ya. Oke, jadi itu yang tentang materi saya terkait bahan berbahaya B3 ya. Anda bisa baca lanjutannya minggu ini. Ini kelihatan PPT saya? Kelihatan, Bu. Oke. Saya menjelaskan tentang fire protection ya. Kebakaran gitu ya. Saya memberikan ada satu video di situ juga yang apa itu menjelaskan tentang kebakaran. Kebakaran itu sesuatu yang ada dan tiada. Ada karena bahkan kalian ada yang kos di Blok U? Nggak ada? Nggak ada ya. Kapan hari di Blok U juga ada kejadian kebakaran gitu ya. Itu konslet gitu ya. Mohon maaf, katanya konsletnya kamarnya anak kos gitu ya, ditinggal konslet dan rumahnya terbakar. Dan yang tragis ternyata ada anak kecilnya gitu dan kayaknya lupa si kakek neneknya itu. Ya, jadi sebentar, ada orang lagi, sebentar. Ya. Ya. Mohon maaf, ada banyak gangguan. Jadi untuk apa? Untuk ini, untuk kebakaran itu yang pasti ada 3 unsur yang mengakibatkannya, yaitu yang pertama bahan bakar, ada oksidan dan penyalanya, apa yang menyebabkan gitu ya. Ini adalah segitiga api. Oksigen, panas, dan ada bahan bakar. Itu yang ini, bahan bakar itu apa? Ini ya, yang bahan bakar itu bisa gas, cair, maupun padat. Gitu. Itu yang ini ada beberapa yang menyebabkannya. Ini ada beberapa faktor penyebab kebakaran. Anda bisa lihat itu sudah diatur di dalam K3 ya,
kebakaran ini mulai dari undang-undang yang tahun 70 aja sudah bicara tentang syarat K3 dalam penanggulangan kebakaran ya, karena di tahun itu ya semua ini udah ada gitu, maksudnya bahan bakar, kemudian itu kan mulai api itu kan asal mula dari si dunia ini berubah ya, artinya dengan api itu orang terus jadi juga bisa bersosialisasi, mencari sumber api, dan sebagainya. Nah, kemudian ada keputusan Menteri tentang harus adanya unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Ya, itu diatur sudah. Kemudian ini, apa saja ini Anda bisa baca, saya nggak baca sendiri maksudnya, nggak perlu menjelaskan. Ini mengatur tentang pencegahan itu harus bagaimana, kemudian apa yang disebut bahaya kebakaran, penanggulangan kebakaran, kemudian pencegahan kebakaran itu bagaimana gitu ya. Oke, terus ini beberapa hal yang mengakibatkan kebakaran. Yang pertama adalah kelalaian, lupa mematikan kompor, merokok di tempat yang banyak, yang tidak semestinya, sehingga ada kertas, tumpuan kertas apa bisa rembet kayak sekarang pewanasnya luar biasa, ini bisa itu. Kemudian ada kurangnya pengetahuan, kemudian peristiwa alam seperti gunung meletus dan seterusnya itu bisa jadi sumber api. Penyalaan sendiri dan kesengajaan. Kesengajaan itu tentunya kalau ada unsur sabotase dan kadang modus gitu ya, mencari pengganti dari asuransi itu bisa juga. Dan terjadi kok ya, masih ada, nggak cuma di film, di kenyataan juga ada gitu. Terus ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau ada kita harus melihat ininya, kalau 3 hal itu harus ada gitu ya. Sehingga kalau ini ada bahan bakar, ada panas, kalau bisa nggak ada oksigen, sehingga isolasi yang harus dilakukan gitu. Ada bahan bakar, ada oksigen, ada panas, sudah upaya pendinginan yang harus dilakukan. Kemudian ada oksigen, ada panas, bahan bakarnya diapakan, harus diuraikan. Nah, pencegahan penanggulangan kebakaran itu prinsipnya ini, mengurangi atau menghilangkan satu faktor sehingga api itu tidak muncul terus-terusan. Ya, oke. Lalu di dunia ini itu ada beberapa klasifikasi tentang kebakaran. Ya, kalau di tahun 70-an di Eropa itu ada A, B, C, D, E, F. Apa yang menyebabkan bahan bakar apa yang mengakibatkan atau sesuatu yang mengakibatkan kebakaran itu apa. Kelas A itu kalau meninggalkan abu, B itu kalau bahan bakarnya cair, bahan bakarnya gas, logam, kemudian kalau ada listrik, minyak dan lemak itu klasifikasi F gitu ya. Nah, ini apa saja yang perlu dilakukan itunya, berdasarkan dari tipe-tipe tadi ya. A, B, C, D, F. Kalau A tadi itu adalah bahan bakar dari yang meninggalkan abu, kemudian bahan bakar gas itu pakai apa? Water, foam, dry powder, karbon dioksida, bahan kimia, kemudian powder kelas D, dan seterusnya itu ada. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi itu ini bisa juga berubah gitu ya. Ada beberapa bahan kimia yang misalnya dry power gitu enggak. Oh, dry power memang lebih ya, tapi mungkin yang D itu bisa juga dry power itu ini, makanya kita harus mengenali
potensi bahaya yang ada di tempat kerja kita itu bagaimana tipe api yang bisa muncul, kemudian kita menyediakan sarananya juga disesuaikan. Itu yang penting ya. Kalau Amerika ABCDK bukan tadi sampai E ya. Ini adalah ini ya. Gitu. Bisa dilihat ya, ini prinsipnya. Jadi ini kalau berdasarkan di negeri Paman Sam ya. Kemudian untuk di Indonesia diatur di sini klasifikasinya ABCD. Bahan bakar padat bukan logam, kemudian cair dan gas, instalasi listrik bertegangan dan kebakaran logam, itu yang di Indonesia. Ini medianya Anda bisa baca ya. Banyak materi tentang ini, ada air, kenapa air bisa memadamkan, kemudian busa, kemudian karbon dioksida, gas halon, kemudian serbuk kimia kering, itu penjelasannya silahkan dibaca sendiri. Ya. Jadi APAR ini jenis yang terbakar, ini bisa dilihat di diagram ini. Ya, saya ingin tahu kalian kalau di kampus pernah lihat ya APAR gitu. Di rumahmu ada apa enggak? Ada yang punya APAR di rumahnya? Ada yang pernah kejadian kompornya gasnya besar gitu, terus apa yang harus dilakukan? Adakah, Nak? Nggak pernah. Semoga nggak usah ya. Ya, Mbak Nadia. Rumah saya dulu pernah hampir kebakaran, Bu. Yang pertama karena aliran listrik, terus kejadian yang kedua itu gara-gara tabung gas, Bu. Oh iya? Iya, tapi untungnya pemadam kebakaran cepat datang, akhirnya bisa padam. Rumah terus yang pertama dua-duanya manggil pemadam, Mbak? Yang kedua yang manggil pemadam. Kalau yang pertama itu bisa dimatikan sendiri dengan disiram air, yang kedua nggak bisa. Rumahmu di mana? Di Surabaya Barat. Oh, oke. Lewat 112 ya berarti? Pemadamnya? Rumah saya dekat sama itu pemadam kebakaran, jadi dipanggil sama anggota keluarga saya yang lain. Oke. Kalau saya pribadi, alhamdulillah belum ya, tapi saya pernah melihat kebakaran, terus saya yang menelpon ke 112 gitu, karena semua orang udah sibuk, tetangga saya sih, sibuk memadamkan api, setengah jam mungkin, pokoknya kita tahunya itu jam 4 pagi subuh itu, udah ini orang-orang pada ini saya langsung telepon 112, itu luar biasa di Surabaya. Seperempat ya jadi saya telepon, saya ini ada kebakaran rumah saya ini. Oh iya diterima, terus berapa menit kemudian ada yang telepon konfirmasi, Bu ini ya benar. Nggak sampai 10 menit itu ada 2 tril motor datang, terus kan di ITS ya yang pintu Sakinah itu langsung nelpon ke satpam sana, dibuka, terus pemadamnya kan di Keputih ada, langsung datang gitu. Jadi cepat, cepet banget. Dia yang motor trail itu kayak pembuka jalan gitu, melihat apa yang harus dilakukan gitu. Cepat, alhamdulillah 112 itu. Ya jadi memang cepat sekali ya api itu. Dan itu yang di Blok U itu kan tragis ya, ada ini ternyata. Jadi mungkin kalian kalau memang meninggalkan rumah lama dan sebagainya itu harus semua itu jangan menjaga konslet gitu ya, itu benar-benar di ini. Kemudian saya pernah juga, bukan saya tapi ada di kamar sebelah tapi rombongan kami gitu, itu ini kalian tahu kalau di hotel ada yang di dekat di
sebelahnya tempat tidur ada lampu duduk itu. Nah, modelnya yang itu kan di atasnya itu Nadia naruh kerudung ini tumpuk di situ biar cepat kering gitu. Nyala konslet lah. Itu udah kamarnya nyemprot gitu wis rame sehotel ininya. Jadi ya memang apa harus diketahui. Nah, ini beberapa APAR. Silahkan baca sendiri ya. Ininya penggunaan APAR. Sebenarnya kalau pas lagi offline, itu saya kalau K3 ngajak manggil orang untuk kita latihan bersama. Ada kebetulan saya punya teman salah satu usahanya jualan gini lah, jadi itu dia ngadain training gitu bisa latihan kita ya gitu. APAR ada jenisnya banyak hal. Saya rasa ini untuk diketahui, tapi Anda bisa membaca sendiri. Prinsipnya kenapa ini kebakaran ini penting kita kenalkan di K3 gitu ya, jadi satu subbab ini karena ini bisa terjadi dimanapun tempat kerja itu, gitu ya. Oke, ini ada banyak penjelasan, Anda bisa, ini yang tadi sebut APAR, ini ada vice host rail, jadi pernah lihat kan mestinya ini kalau di mall-mall atau di hotel itu bisa Anda lihat. Terus ini poshidran, kalau yang pernah jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, di Jepang itu di kampung-kampung ini kan semuanya rapi banget gitu. Ini banyak orang langsung tahu gitu, orang langsung aware gitu ya, sistem di situ ada tangki untuk ini untuk blok ini gitu, itu mudah untuk diketahui gitu. Ya, ini jadi silakan dibaca, ini dibaca aja, saya nggak mungkin UTS ngeluarin ini, yang penting pemahaman Anda tentang bagaimana itu nanti kita kuisnya UTS-nya studi kasus. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya manggil lagi nih Mbak Ediana sama Mas Kamdana udah balik belum? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan silakan dibaca dulu sendiri. Minggu depan kita masih ada materi tentang APD sambil kelompoknya udah mulai dikerjakan belum ya? Udah ya, nanti dikumpulkan waktu UTS dan nanti minggu ke-9 ke-10 kita presentasi yang seperti di classroom itu baginya. Gitu ya? Baik, Bu. Oke, kalau gitu saya kebetulan harus ada rapat jam 3:30. Saya boleh selesaikan kuliah ya. Kode presensinya itu. Silakan absen. Gitu ya. Tadi ada dari geomatika semua rombongan nggak bisa udah izin. Gitu ya. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.